Langit Mekah menjelang sore itu tampak cemerlang, seolah turut bersuka cita atas penaklukan kota suci yang baru saja terjadi. Di seluruh penjuru jalan, bekas-bekas kekhawatiran perlahan sirna, digantikan keheningan syukur. Penduduk Mekah yang tadinya bersembunyi di dalam rumah atau berada di sudut-sudut Masjidil Haram, kini mulai keluar perlahan dengan wajah bertanya-tanya. Bagaimana nasib kami selanjutnya? Namun hari itu pula mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang menenteramkan. Kaum muslimin tidak bertindak semena-mena. Tidak ada pembantaian, tidak ada perampokan. Sebaliknya, yang terjadi adalah sebuah kesejukan. Ka'bah telah dibersihkan dari berhala, dan Rasulullah memberikan jaminan keamanan bagi semua yang tunduk dan tidak melawan. Kini, penduduk Mekah menyadari bahwa Islam benar-benar datang sebagai rahmat. Tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Berhari-hari lamanya penduduk Mekah hidup di bawah bayang-bayang ancaman. Mereka tahu, jika penaklukan ini jatuh ke tangan seorang pemimpin kejam, maka nyawa mereka, harta, dan keluarga bisa saja hancur seketika. Namun yang mereka lihat malah sebaliknya. Rasulullah tidak membalas dendam. Banyak kesalahan di masa lalu, pengusiran, penyiksaan, hingga pengejaran dimaafkan. Bahkan, rumah Abu Sufyan diangkat sebagai tempat perlindungan. Di berbagai sudut, kaum Quraisy yang dulu memusuhi Islam mulai memuji dan menyanjung kelembutan akhlak Nabi. Seorang tokoh Mekah berbicara pelan pada temannya. Ternyata Muhammad tidak memerintah untuk membinasakan kita. Padahal dulu kita menimpakan banyak kejahatan padanya. Ini sungguh di luar dugaanku. Temannya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Memang, aku pun tak menyangka. Dulu kita menolak dan merendahkannya. Tapi lihat, justru dia memaafkan dan melindungi. Jika begini, kita harus berpikir ulang. Barangkali kebenaran memang ada padanya. Percakapan-percakapan seperti ini mulai merambah ke seluruh pelosok Mekah. Dari orang tua, pemuda, hingga kaum wanita, diam-diam berdiskusi, menimbang apakah sudah waktunya mereka meninggalkan kemusyrikan. Selama ini, mereka begitu bangga dengan berhala-berhala yang ditegakkan di sekeliling Ka'bah. Tetapi nyatanya, ketika Rasulullah datang, berhala-berhala itu dihancurkan tanpa perlawanan berarti. Seolah-olah mereka baru sadar bahwa benda-benda mati itu tak mampu menyelamatkan diri sendiri, apalagi menolong orang lain. Ketika kesadaran itu memuncak, penduduk Mekah pun mulai berbondong-bondong menghadap Rasulullah untuk menyatakan baiat sumpah setia. Sebagian datang dengan wajah penuh haru, menundukkan kepala, merasakan kelegaan sekaligus rasa malu atas masa lalu mereka. Sebagian lagi tampak meneteskan air mata, karena teringat segala permusuhan yang dulu mereka timbulkan. Ada pula yang datang dengan langkah mantap, karena sejak lama diam-diam mereka telah mengagumi ajaran Islam, hanya saja takut pada tekanan Quraisy. Di suatu pagi, antrian orang-orang yang hendak berbaiat memanjang di sekitar Masjidil Haram. Rasulullah duduk di satu tempat yang lapang, diiringi beberapa sahabat utama seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Satu persatu penduduk Mekah maju, menyampaikan ikrar mereka. Seorang lelaki Quraisy terseduh di depan Rasulullah. Wahai Muhammad, demi Allah, akulah yang dulu sering meludahi jalanmu. Aku pula yang dulu ikut menyakiti sahabat-sahabatmu. Kini aku sadar, tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah Rasulnya. Terimalah baiatku. Rasulullah menatap lelaki itu dengan kelembutan. Beliau tidak meremehkan penyesalan orang tersebut. Dengan gerakan perlahan, beliau mengulurkan tangannya, menandakan penerimaan atas sumpah setianya. Rasulullah berbicara lembut. Islam menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jangan takut, wahai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu dan meneguhkan keimananmu. Pemandangan itu terulang berkali-kali. Ada yang menangis ketika menyentuh tangan Rasulullah. Ada pula yang gemetar menahan haru. Para sahabat menyaksikan dengan taksim, bersyukur karena kini masyarakat Mekah beralih dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Dari kerumunan tersebut, sesekali terdengar isak tangis bahagia, menyiratkan bahwa tiada lagi sekat permusuhan di antara mereka. Dalam suasana penuh kebahagiaan ini, Rasulullah memutuskan untuk tinggal di Mekah selama 19 hari. Masa tinggal tersebut bukan semata untuk merayakan kemenangan,
melainkan untuk mengukuhkan kembali rambu-rambu Islam di kota suci, serta membimbing penduduk setempat agar benar-benar memahami ajaran tauhid. Setiap hari, Rasulullah mengajar mereka tentang salat, zakat, dan akhlak mulia. Beliau menegaskan bahwa kedudukan hamba di sisi Allah bukan diukur dari nasab atau harta, melainkan ketakwaan. Para penduduk Mekah yang tadinya menjunjung tinggi kesombongan kabilah, perlahan memupus kesombongan itu. Mereka menyadari bahwa semua manusia, mau bangsawan atau budak, sama di hadapan Allah. Rasulullah berpidato di depan Masjidil Haram, "Ketahuilah, wahai penduduk Mekah, bahwa Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tapi memandang hati dan amal kalian. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat." Seruan Rasulullah menggema di jalan-jalan. Penduduk Mekah mulai memahami makna persaudaraan dalam Islam. Mereka tak lagi gengsi untuk meminta nasihat dari sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk dari kalangan muhajirin yang dulu diusir oleh tangan-tangan jahat mereka sendiri. Hal ini semakin menyuburkan suasana damai di seluruh penjuru kota. Salah satu hal penting yang dilakukan Rasulullah saat tinggal di Mekah adalah memerintahkan Abu Usaid al-Khuzai untuk memperbarui batas tanah haram. Bagi kaum muslimin, tanah haram memiliki kekhususan hukum. Tidak boleh ada perburuan liar, tidak boleh ada penebangan pohon sembarangan, dan lain-lain. Selama ini, batas-batas itu ada, namun setelah sekian lama, sebagian mulai kabur atau tidak dipedulikan oleh kaum musyrik. Dengan arahan Rasulullah, Abu Usaid menandai ulang wilayah suci ini. Ia memasang rambu-rambu dan memberitahukan kepada penduduk Mekah bahwa tempat yang dilanggar itu akan berdosa. Sesekali ia berkeliling ditemani beberapa sahabat, memastikan tak ada kerancuan lagi dalam memaknai batas-batas tanah haram. Abu Usaid al-Khuzai berdialog dengan warga saat menancapkan rambu. "Wahai saudara-saudaraku, inilah tanda bahwa mulai titik ini hingga titik selanjutnya, termasuk tanah haram. Rasulullah menegaskan kita wajib menjaga kesucian ini. Jangan sampai menebang pohon atau menangkap hewan tanpa alasan syar'i." Seorang warga Mekah menyimak dengan serius. "Kami berterima kasih atas penjelasan ini. Sebelumnya kami kurang paham sejauh mana batas-batas yang harus dijaga." Pemasangan ulang rambu-rambu itu menegaskan kembali pesan bahwa Mekah bukan sekadar kota biasa, tetapi tempat suci yang harus dilindungi. Nuansa keberkahan terpancar, menambah ketenangan bagi penduduk yang baru memeluk Islam. Selain itu, Rasulullah juga mengirim tim-tim khusus untuk berdakwah dan menghancurkan berhala yang masih tersisa di daerah sekitar Mekah. Selama ini, masyarakat pinggiran kerap menyimpan patung sesembahan di rumah masing-masing. Tak jarang jumlahnya puluhan. Dengan lembut, para utusan itu mendatangi perkampungan, menjelaskan bahwa tidak layak menyembah makhluk ciptaan sendiri, apalagi jika hanya berbentuk kayu atau batu yang tak berdaya. Suatu ketika, seorang sahabat berteriak lantang di tengah jalanan Mekah. Seorang sahabat berseru di keramaian, "Wahai penduduk Mekah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan biarkan ada berhala di rumahnya kecuali dihancurkan." Seruan ini menggugah banyak orang. Mereka sadar, jika ingin benar-benar beriman, maka harus meninggalkan sisa-sisa kesyirikan. Beberapa penduduk pun pulang tergesa-gesa, memecahkan patung-patung kecil yang selama ini diletakkan di sudut rumah. Ada yang menangis menyesali kebodohan masa lalu, ada pula yang merasa lega akhirnya terbebas dari budaya menyembah berhala. Di ganggang sempit, sesekali terdengar dentingan kayu atau batu yang dihancurkan, dan tak jarang disusul lantunan istighfar. Peristiwa penaklukan Mekah dan baiat penduduknya benar-benar menjadi titik balik bagi sejarah Islam. Dulu kaum musyrikin berkuasa, menindas kaum lemah, dan merintangi setiap cahaya kebenaran. Kini, kekuatan politik dan agama di Jazirah Arabia mulai berada di tangan kaum muslimin. Orang-orang yang dulu memandang rendah Islam, kini tertegun menyaksikan kaum muslimin memimpin Mekah dengan keadilan. Bagi mereka, ini bukan sekadar perubahan penguasa, melainkan perombakan tatanan. Tidak ada lagi idolatri, tidak ada lagi pemujaan selain kepada Allah. Meski awalnya sebagian penduduk masih bimbang, tapi lambat laun cahaya Islam menyentuh hati mereka. Seorang wanita Mekah mendekap anaknya,
menatap Ka'bah yang kini bersih dari berhala. Lihatlah anakku, dulu Ka'bah dipenuhi patung, sekarang tidak ada satupun, dan nyatanya kita baik-baik saja, bahkan hidup kita terasa lebih tentram. Anaknya menjawab polos, "Ibu, apakah kita akan terus bersama Muhammad dan menyembah Allah saja?" Sang ibu menitikkan air mata bahagia. "Ya, nak, inilah kebenaran. Kita dulu tertipu oleh berhala yang tak bisa berbuat apa-apa. Alangkah indahnya Islam menuntun kita pada keselamatan sejati." Kisah-kisah seperti ini menggambarkan betapa tuntasnya penaklukan Mekah dalam menanamkan benih iman di hati masyarakat. Tidak sekadar menang secara fisik, tetapi menang di ranah batin. Para sahabat yang berasal dari Madinah, yang dikenal sebagai kaum Ansyar, bahkan merasa terharu menyaksikan penduduk Mekah yang dulu bersikeras mengusir Rasulullah, kini berbalik menyatakan keimanan dan kepatuhan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu